Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Arina. Saya dari kelas 11E. Ingin menjelaskan tentang materi komposisi fungsi. Pengertiannya, materi komposisi fungsi adalah relasi khusus yang memetakan keanggota A domain dan keanggota B kodomain. Jadi, yang memetakan itu seperti keanggota A domain dan keanggota B kodomain. Dan saya akan membacakan arti-arti dari kodomain dan domain, yaitu seperti domain panahnya tidak boleh bercabang-cabang, seperti saya akan membuat contohnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, dan 4. Kodomain tidak boleh bercabang-cabang seperti 1 ke 1, 2 ke 2, dan 3 ke 3. Dan yang kedua yaitu domain. Panahnya tidak boleh hanya satu kali tepat ke kodomain. Seperti 2 ke 3, 3 ke 1. Dan rings adalah domain yang diarahkan ke kodomain. Dan di sini saya akan menyebutkan jenis-jenis fungsi aljabar, seperti fungsi konstan, fungsi linier, dan fungsi rasional linier, fungsi kuadrat, fungsi bersyarat, dan fungsi polinomial, fungsi variabel, dan yang terakhir yaitu fungsi nilai mutlak. Dan di sini saya akan menjelaskan salah satu dari fungsi aljabar berikut. Yaitu salah satunya yaitu fungsi polinomial. Fungsi polinomial berbentuk f, x sama dengan a, x kuadrat plus b kuadrat N1 plus itu bilangan real atau bilangan kompleks bilangan real atau bilangan kompleks itu seperti A, B, C, dan seterusnya sampai Z. Dan yang kedua yaitu fungsi variabel. Fungsi variabel berbentuk F, X, Y, Z merupakan fungsi linear 3 variabel. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan komposisi fungsi yaitu ada dua. Ada fungsi genap, fungsi ganjil. Pengertian dari fungsi ganjil, fungsi genap yaitu adalah sebagai berikut. Sebuah fungsi dikatakan fungsi ganjil jika kurvanya simetris kepada sumbu Y. Sebuah fungsi dikatakan ganjil jika kurvanya tidak simetris, tidak sih. Kira apa ya Teh Yanur ya? Sama repost dia lanjut. Eh, Selanjutnya saya akan menjelaskan komposisi fungsi yaitu ada dua. Ada fungsi genap, fungsi ganjil.
Pengertiannya, dasar fungsi genap dan fungsi ganjil adalah sebagai berikut. Sebuah fungsi dikatakan fungsi genap jika kurvanya simetris terhadap sumbu Y. Sebuah fungsi dikatakan fungsi ganjil jika kurvanya simetris terhadap titik pusat. Koordinat Kartesius, hal ini berarti F, X, Fx sama dengan F min X untuk semua X bilangan real dalam domain. Nilai fungsi misalkan Fx yaitu nilai fungsi. Seperti F X sama dengan 2X plus 3. Dari nilai fungsi F min 1. Yaitu F-nya diganti dengan angka 2, sedangkan X-nya diganti dengan F min 1. Yaitu seperti F X sama dengan 2X plus 3. Sama dengan 2 min 1 plus 3. Sama dengan min 2 plus 3. Sama dengan 1. Yaitu kita bisa menyebutkan dengan menyebutkan mempunyai hutang 2 dikarenakan min dan dibayar 3 karena plus. Maka hasilnya 1. F 0 sama dengan 2 0 plus 3. Sama dengan 2 X 0 sama dengan 0. Perkalian yang dikalikan 0, maka hasilnya tetap 0. Seperti sama dengan 0 ditambah plus 3 sama dengan 3. Yaitu hasilnya tetap 3. Dan yang tahap kedua, di sini saya mempunyai soal dan saya akan menjelaskan soal berikut. Yaitu diberikan Fx sama dengan X min 4 dan F bundaran G X min X kuadrat plus 2 X min 7. Nilai dari J min G plus J min 1 adalah
Itu saya akan menjelaskan yaitu Gemin satu. Seperti Fe sama dengan X min 4 F bundaran G X sama dengan X kuadrat plus 2 X min 7. Yaitu F bundaran G X sama dengan X kuadrat plus 2 X min 7. J X min 4 sama dengan X kuadrat plus 2 X min 7. Gx sama dengan X kuadrat plus 2 X min 7 plus 4. Gx sama dengan X kuadrat plus 2 X min 3. Itu saya sudah menjelaskan G min 1. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan G min 3. Seperti nilai G min 3. Yaitu Gx sama dengan X kuadrat plus 2 X min 3. G min 3 sama dengan min 3 kuadrat plus 2 buka kurung min 3 min 3. G sama dengan 9 min 6 plus 3 sama dengan 9 min 9 sama dengan 0. Nilai G min 1 nilai G min 1. Itu saya akan menjelaskan G min 3, yaitu seperti 3 ditambah 3 yaitu hasilnya 6. Dan 2 dikali min 3 yaitu hasilnya 3. Dan 6 ditambah 3 hasilnya 9. Dan 3 dikali min 3 yaitu 9. Maka 9 dikurangi 9 hasilnya 0. Di sini saya membuat contoh soal 1. Di sini saya akan membuat contoh soal 1. Itu seperti jika G X min 2 sama dengan 2 X min 3 dan F bundaran G buka kurung X min 2 sama dengan 4 X kuadrat min 8 X plus 3 nilai X min 3
sama dengan itu berdasarkan penjabaran F bundaran G buka kurung X min 2 tutup kurung sama dengan 4 X kuadrat min 8 X plus 3 diperoleh F bundaran G X min 2 sama dengan 4 X kuadrat min 8 X plus 3. F 2 X min 3 tutup kurung plus buka kurung 2 X kuadrat min 4 buka kurung 2 X plus 3. F2 X min 3 buka tutup kurung plus 4 X kuadrat min 8 X plus 2. Hal ini berarti 2 X min 3 sama dengan min 3. Dan 2 X plus min 3 plus 3. 2 X plus 0. Yaitu saya akan menjelaskan ini. 2X min 3, 3-nya pindah ruas ke plus. Dan 2X plus 0, maka hasilnya 0. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.